Selamat malam Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita melakukan kebaktian berayat di rumah masing-masing pada saat ini. Mari kita mengawali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 bait 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Dalam kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur karena malam ini kami boleh bersama-sama membangun persekutuan di rumah masing-masing. Kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya. Semua anggota keluarga kami serahkan dalam kasih setiamu, sehingga boleh mengalami kebaikan Tuhan. Berfirmanlah kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat 17. Demikian dikatakan kepada kita. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Amin. Saudara, kita merenungkan tema gereja yang melayan. Pada pekan lalu, kita telah menggumuli gereja Pagar Betis dari Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Pagar Betis karena kehidupan orang Kristen dengan segala keberadaannya dapat menjadi penghambat atau penghalang bagi orang lain yang rindu ketemu dengan Tuhan Yesus. Pada malam ini kita bersama-sama belajar dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Saudara, perikop ini menceritakan Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Ada 3 hal yang termaktub dalam kisah ini. Yang pertama, pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada para murid adalah lambang kematian Tuhan Yesus sebagai hamba. Tuhan Yesus memang hamba Allah, tetapi berkenan menjadi hamba manusia. Dan itu dinyatakan dengan kesediaannya membasuh kaki para murid. Hal yang kedua, supaya manusia dapat ambil bagian dalam kematian Tuhan Yesus yang menyelamatkan itu, orang harus dibaptis, harus dimandikan, dicuci. Tanpa baptisan, manusia tidak dapat mendapat bagian dalam karya Allah ini. Bisa kita lihat di ayat 8. Kata Petrus kepada Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lama." Jawab Tuhan Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Dan melalui baptisan, manusia sudah bersih. Seperti di dalam ayat 1 dikatakan begitu. Dengan demikian, pembasuhan kaki sebagai lambang kematian Yesus menjadi partisipasi sakramental umat. Ini berarti bahwa orang yang sudah mengikut Yesus ditandai dengan baptis kudus, ambil bagian di dalam karya Allah. Tuhan memampukan kita melakukan itu. Yang ketiga, pada gilirannya mengundang manusia untuk berperan sebagai hamba secara etis, secara moral, menyelamatkan, mau melayani. Nah saudara, manusia yang sudah dibaptis dalam kematian Yesus yang menyelamatkan harus mau menjadi imitasi Kristus
di dunia ini. Mari kita lihat di ayat yang ke-15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat bagimu. Nah, saudara, inilah panggilan Tuhan kepada kita. Akhirnya Tuhan Yesus bersabda kepada kita. Di ayat 17 dikatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Mari kita menjadi orang-orang yang sudah dibaptis, mau melayan bagi kemuliaan Kristus. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 71 ayat 1, 2, dan 3, Abraham, Abraham. Berjalanlah dengan iman, jumlah bintang tak terbilang, turunanmu pun demikian. Ikutlah petunjukku ke negeri pusakamu. Abraham, tinggalkanlah negeri tentram. Abraham, berjalanlah dengan iman. Bangsa-bangsa dunia nanti dalam Dikau ku berkati. Ingat akan sabdaku di sepanjang jalanmu. Abraham berangkat sungguh beriman. Abraham menuju tanah Kanaan, yakin tanpa keraguan, ia ikut sabda Tuhan. Mari ikutlah serta ke negeri sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar dari firman-Mu dalam Yohanes 13. Tuhan yang rela menjadi hamba manusia, supaya kami juga berani melayan kepada sesama, sehingga kemurahan dan kemuliaan Tuhan Yesus nyata di dalam hidup kehidupan kami. Kami serahkan keluarga kami, pergumulan kami. Tuhan mengetahui satu persatu. Kami percaya bahwa semuanya Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Kami berdoa untuk lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah lingkungan di mana kami berada boleh menjadi berkat bagi kami, dan kehadiran kami di lingkungan juga menjadi berkat bagi mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam kasih-Mu. Dalam Kristus semua ini kami mohon. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bangsa-bangsa dunia nanti dalam Dikau ku berkati. Ingat akan sabdaku di sepanjang jalan.